Good morning. Eh, Pada video kali ini saya sedikit menjelaskan tentang equipment dan utensil. Perbedaan antara equipment dan utensil adalah equipment itu biasanya peralatan yang besar-besar, yang biasanya tidak mudah dipindah-pindahkan biasanya, dan utensil adalah peralatan-peralatan penunjang yang kecil-kecil yang biasanya dapat dipindah-pindahkan. Equipment seperti stove, kompor atau kemudian oven, kemudian working table, Bain Mary Basin, chiller, under counter, dan sebagainya. Sedangkan utensil adalah peralatan-peralatan kecil seperti spatula, kemudian skimmer atau strainer, dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah jenis bahan. Equipment dan utensil ini biasanya dibuat dari stainless steel. Kenapa? Yang pertama, bahan stainless steel ini mudah dibersihkan. Yang kedua, dia tidak berkarat, tidak mudah berkarat. Kalaupun berkarat, akan mudah juga dibersihkannya. Kemudian juga salah satu yang penting adalah stainless steel ini tidak menghantarkan listrik dengan baik. Jadi ada beberapa peralatan yang mengandung listrik seperti chiller, kemudian chiller yang terbanyak ya menggunakan listrik di dapur. Jika ada kebocoran listrik di peralatan equipment ini, maka badan si alat ini tidak akan menghantarkan listrik dengan baik, jadi tidak akan tersengat dengan sangat keras jika ada kebocoran listrik. Itu salah satunya. Kemudian banyak juga bahan-bahan yang lain digunakan pada equipment dan utensil. Jika stainless steel tidak menghantarkan panas dengan baik, maka ada yang menghantarkan panas dengan baik. Yang di atas stainless steel yang cukup baik menghantarkan panas adalah besi. Besi yang putih maupun yang hitam. Ini sama-sama menghantarkan listrik dengan baik, tetapi sayangnya besi baja hitam ini atau yang putih juga ini mudah untuk berkarat. Jadi perlu penanganan khusus seperti setelah dibersihkan sebaiknya dilapisi dengan minyak atau fat yang bisa membungkus mencegah karat itu muncul. Kemudian selain baja yang terbaik untuk menghantarkan panas sebetulnya adalah tembaga. Nah, tembaga ini dulu sih sering digunakan untuk alat-alat memasak. Tetapi karena memang ada hal yang ditimbulkan, yaitu stain atau karat yang mudah sekali muncul, yang berwarna hijau kebiru-biruan, dan ini berbahaya karena memang mengandung racun di dalamnya. Maka untuk saat ini penggunaan tembaga itu sudah tidak direkomendasikan lagi untuk bahan-bahan peralatan yang digunakan untuk memasak. Tetapi ada beberapa peralatan yang mengandung tembaga di bagian dalamnya. Jadi ada panci yang menggunakan tembaga, biasanya bagian bawahnya itu dilapisi oleh stainless steel, bagian luarnya. Jadi yang terkena pada makanan adalah si stainless steelnya, bukan si tembaganya. Nah, kemudian berbicara tentang utensil, ini juga banyak menggunakan stainless steel dengan alasan yang sama tadi, mudah dibersihkan dan tidak berkarat. Tetapi juga selain itu ada juga yang menggunakan kayu seperti wooden spatula, kemudian ada juga spatula yang menggunakan karet, ya. Dan selain itu yang perlu diperhatikan adalah utensil yang menggunakan bahan pelapis seperti teflon.
Ini perlu diperhatikan juga karena teflon ini sebagian mudah terkelupas. Yang pertama terkelupas karena salah penanganan, ya, penggunaan panas yang terlalu tinggi, dan juga salah penanganan ketika kita menggunakan spatula ketika memasak. Jangan pernah menggunakan spatula yang berbahan metal atau iron atau baja untuk peralatan-peralatan yang dilapisi oleh teflon, karena akan mudah membuat si teflon ini lepas dari peralatan itu. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pisau. Pisau ini sebagian besar sekarang sudah diproduksi dengan menggunakan bahan yang anti karat juga, ya. Tapi memang dari segi harga untuk yang kualitas baik itu cukup mahal. Tetapi memang sangat direkomendasikan menggunakan pisau yang terbuat dari bahan yang baik supaya ketajamannya terjaga, dan pisau yang berkualitas bahan yang baik itu lebih mudah untuk ditajamkan, ya, dibanding dengan pisau-pisau yang bahannya menggunakan stainless steel yang kualitasnya kurang baik. Yang pertama, berbahaya juga menggunakan pisau yang tumpul, dan selain itu juga kualitas potongan juga akan terpengaruh dengan pisau yang berbahan kualitasnya kurang baik. Dan penggunaan pisau perlu diperhatikan adalah kesesuaian dari pisau dengan apa yang akan dipotong. Ada beberapa pisau yang memang digunakan khusus untuk bahan-bahan tertentu, ya, misalnya pisau keju, ya, yang ada lubang-lubangnya. Kemudian juga ada pisau roti dan sebagainya. Nah, untuk tugas kali ini Anda diminta untuk mencari dari daftar yang ada di tugas itu, daftar utensil dan equipment yang ada ditulis di dalam tugas. Silahkan dicari gambarnya, karena barang-barang tersebut, utensil dan equipment tersebut saya tulis dalam bahasa Inggris supaya Anda mengenal nama-nama peralatan itu dalam bahasa Inggris. Ya, demikian penjelasannya. Ditunggu tugas hari ini sampai jam 12 malam. Tapi jika Anda berhalangan atau ada kesulitan, mohon hubungi untuk saya buka pintu memasukkan tugasnya ditambah harinya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada tugas berikutnya.